Bukan hanya naskah, tapi ku tulis kisah. Jatuh bangun usaha dan tak pernah lelah. Work hard and always say Alhamdulillah. For my little family, bahagiakan istri Assalamualaikum tercinta. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Nama saya Mara Andri Pulungan, NIM 172111526. Ini hasil penelitian yang dirundingkan dan disepakati bersama ketiga teman saya. Yang pertama yaitu pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian yang naturalistik karena menekankan kealamiahan sumber data. Nomor 2-nya, penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati. Maksudnya ini yang 2 hours later. menekankan kealamiahan itu bersifat nyata, penelitiannya bersifat nyata, jadi berbentuk natural juga. Ini adalah lanjutannya, fokus penelitian. Dalam penelitian dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan batas penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah penelitian. Batas menentukan kenyataan yang kemudian mempertajam fokus. Penetapan fokus lebih mendekatkan interaksi antara peneliti dengan fokus. Ini juga sama dengan slide pertamanya itu, penetapan fokusnya itu harus berinteraksi dengan subjeknya. Jadi harus menentukan kenyataan dari mana kita mengambil sampelnya. Lanjutannya, ciri-ciri penelitian kualitatif. 1 yaitu latar alamiah, 2 manusia sebagai instrumen, 3 metode kualitatif, 4 analisis data secara induktif, teori dari dasar grounded theory, deskriptif, mementingkan proses daripada hasil, 6 adanya batas yang ditentukan oleh fokus, 7 ada kriteria khusus untuk keabsahan data. Ini adalah ciri-ciri penelitian kualitatif. Yang ada latar alamiahnya, manusia sebagai instrumen, seperti contohnya manusia, metodenya, analisis datanya, terus teori-teori, faktornya. Terus analisis data secara induktif. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data yang secara induktif, tidak menguji hipotesis pertimbangannya. 1 lebih dapat menemukan kenyataan ganda seperti terdapat dalam data. Yaitu kalau semisal mau cari sampel itu kan harus nyata, jadi nggak boleh dimanipulasi datanya, harus kelihatan lah istilahnya. Terus nomor 2, dapat membuat hubungan peneliti responden eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel. Maksudnya ini yang nomor 2 ini membuat hubungan peneliti responden itu data-datanya itu harus responden, jadi biar lebih dikenal dengan akuntabel. Nomor 3-nya, dapat menguraikan latar secara penuh. Ini menguraikan latar ini ya satu-satu harus diuraikan ya, kayak biasa ngitung-ngitung contohnya, kayak data-datanya itu harus diuraikan satu-satu. 4
dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungannya. Kayaknya kalau yang nomor 4 ini harus ada, kita harus mendapatkan teori-teori yang berhubungan dan membuktikan dengan data-data yang kita peroleh. Jadi kalau misal kita dapat data, kita harus ada bukti. Kita dapatnya dari mana, dari buku mana, tabel mana. Nah, gitu. Ini penjelasan dari saya. Ini barangkali ada tambahan dari teman saya, dari kelompok saya juga. Saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atwan Febriandru Farurosi Sakirin. NIM saya 1721. Saya akan mempresentasikan tentang jurnal kualitatif. Manusia sebagai alat atau instrumen. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan oleh penelitian sendiri atau dengan bantuan orang lain. Dengan menempatkan manusia sebagai alat akan lebih mudah melakukan penyesuaian dan mampu memahami kenyataan di lapangan. Dapat mengerti dan menilai apakah kehadirannya menjadi faktor pengganggu. Desain bersifat sementara. Penelitian kualitatif menyusun desain secara terus-menerus untuk menyesuaikan dengan kenyataan lapangan. Jadi penelitian kualitatif tidak menggunakan desain penelitian yang ketat atau baku sehingga tidak dapat diubah lagi. Sebab kenyataan-kenyataan ganda di lapangan bersifat dinamis yang bisa mengalami perubahan-perubahan. Deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data yang menggambarkan objek penelitian. Data penelitian dapat berupa naskah, wawancara, catatan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Teori dari dasar Groendet teori menjelaskan penelitian kualitatif lebih berorientasi pada penyusunan atau mengonstruksi teori substantif berdasarkan data. Teori dari dasar lebih responsif terhadap nilai-nilai kontekstual. Tidak ada teori priori yang dapat mencakup kenyataan-kenyataan ganda yang mungkin akan dihadapi. Sekian presentasi saya, terima kasih. Oke, nama saya Diki Veranda Adrian dengan NIM 1721-0217. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mas Atwal. Oke, di sini saya membahas tentang latar alamiah, kondisi real di lapangan, dalam konteksnya yang utuh karena ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipasahkan dari konteksnya. Maksudnya apa? Kondisi real di lapangan ini lebih real karena diwawancara dari sumbernya langsung, narasumbernya langsung. Jadi semisal saya mewawancara tentang masalah driver Grab ya, yang saya wawancara juga driver Grab. Nah, beliau ini yang saya wawancara lebih mengerti apa yang saya tanyakan, seperti itu. Tidak ada manipulasi data ataupun informasi lainnya. Terus selanjutnya asumsi dasar ya. Tindakan pengamatan mempengaruhi apa yang dilihat.
pengamatan observasi. Contohnya ada masalah dalam sistem insentif di driver Grab, atau terlalu murah atau gimana ya. Kita amati, kita observasi dari driver satu dengan driver lainnya ini, apakah sama merasakan insentifnya berkurang, atau apakah ada yang merasa cukup. Nah, asumsi dasarnya seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan dari satu narasumber. Konteks sangat menentukan hasil pengamatan, pasti. Sebagian nilai kontekstual bersifat determinatif terhadap apa yang dicari. Nilai kontekstual itu nggak tahu lah. Lanjut ya. Allah, begini amat ya, Rabanari. Oke, selanjutnya kriteria keabsahan data. Validasi data dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik yang berbeda dengan penelitian kuantitatif yang masih menggunakan validasi internal, validasi eksternal, dan reliabilitas yang mensyaratkan stabilitas secara mutlak. Terus yang selanjutnya, lebih mementingkan proses daripada hasil. Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil. Artinya apa? Bahwa proses pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, observasi, dan lain-lain ya, harus dilakukan secara intensif dan efektif, sehingga data yang diperoleh valid dan reliable. Maksudnya intensif dan efektif ini apa? Kita mewawancara narasumber harus empat mata ya, jadi tanpa ada pengaruh dari orang lain. Jadi menurut argumen dia sendiri, bukan kita wawancara terus ada yang lain mempengaruhi. Jadinya ya biar lebih intensif, informasinya itu valid sesuai dengan apa pemikiran dia, narasumbernya. Nah, dan yang terakhir, hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. Pengertian dan interpretasi hasil penelitian kualitatif perlu dirundingkan dan disepakati oleh individu yang dijadikan sumber data. Pertama, karena kenyataan merekalah yang diangkat. Kedua, hasil penelitian bergantung pada kualitas hubungan antara peneliti dan subjek. Yang ketiga, verifikasi akan lebih baik apabila diketahui dan dikonfirmasi oleh orang-orang yang ada kaitannya dengan yang diteliti. Apa sih yang maksudnya yang pertama itu tadi? Karena kenyataan merekalah yang diangkat. Ya sesuai dengan judul permasalahan yang kita angkat. Yang diangkat siapa? Ya narasumber yang berhubungan dengan masalah yang kita angkat tadi, seperti itu. Yang kedua, hasil penelitian bergantung pada kualitas hubungan antara peneliti dan subjek. Ya seperti contohnya saya meneliti tentang driver Grab. Saya ini juga driver Grab. Jadi saya juga mengerti apa yang saya wawancara. Saya tidak bingung dengan pertanyaan yang saya lontarkan kepada narasumber. Narasumber pun tidak bingung juga gitu loh. Ada relasi atau malah lebih bagus kalau ada relasi. Seperti itu. Ketiga, verifikasi yang akan lebih baik apabila diketahui dan dikonfirmasi oleh orang-orang yang ada kaitannya dengan yang diteliti. Ya itu tadi, yang kita teliti tentang permasalahan yang ada di Grab. Nggak mungkin dong kalau saya teliti koki atau chef gitu. Pasti yang saya teliti juga driver Grab. Jadi saling berkaitan, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin jika ada yang dipertanyakan, silakan komen di bawah ya. See you.